Baik, selamat datang di channel Prof. Bondan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 pengantar kristal. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari modul ini adalah bahwa mahasiswa 1 memahami konsep kristal di level C2, mampu menggambar 7 sistem kristal sesuai dengan konstanta kisinya, mampu menggambar 14 kisi braphase, mampu menghitung jumlah atom dalam sel satuan, mampu menghitung faktor kepadatan atom dan bilangan koordinasi sel satuan, memahami struktur kristal ionik, mampu menghitung kepadatan teoritis dari sel satuan tertentu, serta mampu menentukan jenis kristal dan konstanta kisi, densitas, dan diameter atom bahan rekayasa yang banyak digunakan. Baik, kita berikan tugas pada kalian semua, yaitu buat catatan belajar ya, study notes dengan tulisan tangan supaya lebih memahami. Anda dapat membuatnya dengan format yang reguler seperti ini, di mana sebelah kiri adalah apa-apa saja yang dipelajari. Dalam modul ini seluruhnya ada 10 item ya, 10 bagian. Kemudian pada setiap bagian tuliskan komentar, catatan, dan ide Anda ya. Atau bisa juga dalam mind map atau peta pikiran seperti ini, di mana ini topiknya adalah subjudulnya, kemudian ada item 1, jadi subbab 1, 2, 3, dan 4. Untuk subbab 1 misalnya masalah A tentang apa, B tentang apa catatannya, item 2, item 3, item 4, dan seterusnya. Ya. Baik, daftar isi dari modul 1 ini yang pertama adalah review dari mata kuliah sebelumnya, pengantar teknik material teknik, kemudian yang kedua apa itu kristal, jenis dari kristalin solid atau padatan kristalin, kisi, sel satuan, 7 sistem kristal, 14 kisi braphase, faktor pengemasan atom dan bilangan koordinasi, kristal ionik dalam hal ini adalah keramik, dan kepadatan teoritis. Kita mulai yang pertama ya, review dari mata kuliah PMT, pengantar material teknik. Mungkin kalian ingat bahwa material dan pesusunan atomnya berdasarkan hal tersebut, material dibagi dua, ada yang material kristalin dan ada yang non-kristalin. Pada material kristalin, atom-atom tersusun secara periodik, secara teratur dalam susunan 3 dimensi. Jadi seperti ini teratur susunannya ya. Contohnya logam, semua logam umumnya adalah kristalin, sebagian besar keramik adalah kristalin, dan beberapa jenis polimer itu bisa kristalin. Di sisi yang lain ada material non-kristalin, yaitu di mana material tersebut memiliki atom-atom yang susunannya tidak teratur atau tidak periodik. Contohnya adalah struktur yang kompleks atau logam hasil pendinginan cepat ya. Padatan non kristalin ini sering disebut sebagai amorf atau padatan amorf. Ini contohnya untuk silika SiO2. Bila dia kristalin, susunan atomnya teratur itu seperti ini. Ini Si ya, Si yang merah, dan ini oksigen ya. Ini contoh materialnya. Dan kalau tidak teratur, ini adalah pasir ya, pasir kuarsa, dia non kristalin. Strukturnya sama SiO2 tetapi dia tidak teratur. Nah, kemudian kita masuk di dalam bagian kedua, yaitu apa sih jenis definisi kristal ya. Ini contoh yang pertama ya, yaitu ini jembatan, mungkin kalian tahu ini jembatan di Inggris, London Bridge ya, jembatan di London. Kalau material jembatan ini yang terbuat dari baja, itu kita potong dan kita lihat di bawah mikroskop optik, foto mikronya akan seperti ini. Ya, dia terdiri dari dua fasa, yaitu fasa yang terang atau putih itu disebut fasa ferit, dan fasa yang hitam bergaris-garis itu disebut fasa perlit. Ya. Bila fasa ferit ini kita lihat di bawah mikroskop elektron transmisi beresolusi tinggi atau HRTEM, dia akan memiliki bentuk seperti ini. Ya, dia terdiri bulatan-bulatan atom. Ya, ini satu bulatan satu atom. Kalau kita gambarkan secara ilustratif, dia bentuknya seperti ini. Kita lihat bahwa ini yang setiap warna biru ini, bola biru ini adalah satu atom. Dia tersusun teratur sekali secara periodik ya, dan susunan yang seperti ini di mana ada satu ekstra atom di bagian tengah disebut sebagai body center cubic atau kubik pemusatan sisi. Nah, susunan atom yang teratur seperti ini namanya adalah kristal ya. Kita lanjut ya. Berikutnya contoh kedua adalah pada pesawat, yaitu pada sirip vertikalnya, vertical stabilizer atau vertical fin yang terbuat dari aluminium. Sama, kalau vertical aluminium ini
kita potong dan kita lihat di bawah mikroskop optik, ini struktur mikronya seperti ini. Kelihatan satu fasa. Kalau satu butirnya kita perbesar di bawah mikroskop elektron transmisi, ya bukan yang high resolution ya, dia akan seperti ini. Dia terdiri dari matriks dan ada beberapa fasa kedua di sini. Ada fasa omega atau precipitate omega, dan di sini di ujung ada partikel yang kecil, ya. Nah, kalau ini kita lihat di bawah mikroskop elektron resolusi tinggi, seperti ini dia. Ini tadi fasa omeganya, ya. Ada garis-garis seperti ini, kemudian ini tadi yang partikel kecilnya ada di ujungnya. Kalau permukaan antar muka antara fasa omega dan matriksnya itu kita perbesar, kita akan dapat seperti ini. Ya, kita akan lihat bahwa dia terdiri dari kembali bulatan. Di sini juga bulatan. Kalau setiap bulatan adalah setiap atom, kalau kita gambarkan secara ilustratif, dia akan seperti ini, susunannya teratur, beda sedikit dari yang tadi, sekarang di setiap sisi ada ekstra atom, ini namanya adalah phase center cubic atau kubik pemusatan sisi. Ya, ini disebut sebagai kristal. Ya. Jadi, definisi kristal itu adalah padatan yang atom-atomnya, ion-ionnya, atau molekulnya berada dalam susunan 3 dimensi yang teratur. Nah, jenis padatan ini disebut sebagai padatan kristalin dan sebaliknya yang tidak teratur disebut padatan amorf. Sebagian besar logam, aluminium, baja, tembaga, dan paduan-paduannya adalah kristal. Sementara kaca dan sebagian besar polimer, plastik, karet, dan lain-lain adalah padatan amorf. Ya. Lanjut ya. Nah, kalau sudah ada padatan kristalin, ternyata padatan kristalin juga ada dua. Ada kristal tunggal, di mana semua atom ya, di dalam bahan itu mengatur diri mereka sendiri dalam satu arah saja, semua satu arah. Ya. Nah, kalau polikristal, bahan ini terdiri dari beberapa kelompok atom. Setiap kelompok namanya satu butir. Nah, setiap butir itu memiliki orientasi yang tersendiri, berbeda satu sama lainnya. Ya. Nah, ini contoh kristal tunggal ya. Jadi beberapa aplikasi yang memerlukan kristal tunggal. Ini contohnya alat potong. Mungkin kalau kalian pernah lihat ini untuk memotong genteng ya. Di tepinya itu dilapisi dengan kristal berlian ya atau kristal intan. Ditaburkan karena intan atau berlian itu adalah material dengan kekerasan yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat strukturnya berlian atau kristal yang ditempelkan di sini seperti ini. Setiap butir satu kristal ya, dia kristal tunggal. Contoh kedua itu adalah pada turbin jet, pada mesin jet pesawat. Ini ada terdiri dari bilah-bilah. Ini bilahnya seperti ini, terbuat dari paduan nikel super. Kalau kita foto struktur mikronya seperti ini, terdiri dari butir-butir tapi semuanya teratur pada satu arah ya. Jadi dia merupakan single kristal atau kristal tunggal. Nah, kalau polikristal sebaliknya dia terdiri dari beberapa kristal atau beberapa butir. Sebagian besar material teknik itu adalah polikristal. Ini contohnya adalah pelat, niobium, hafnium, dan tungsten yang dilas dengan berkas elektron. Ini ya pengelasan berkas elektron seperti ini. Jadi ini adalah kampuh lasnya, ya. Dan kemudian ini adalah logam dasarnya ya. Dan kalau kita lihat di daerah sini itu ada heat affected zone, ini daerah heat affected zone ya. Nah, setiap butir yang berwarna-warni ini itu adalah kristal tunggal. Jadi yang kuning ini satu kristal, yang ungu ini satu kristal, yang hitam satu kristal ya. Jika kristal berorientasi acak, maka sifat komponen sama ke seluruh arah karena saling meniadakan. Nah, ukuran kristal atau ukuran butir itu besar, variasinya mulai dari 1 nanometer ya untuk kristal yang kecil hingga 2 cm ya, yaitu dari beberapa atom hingga jutaan lapisan atom. Ya. Contoh polikristal yang kedua ini adalah selongsong peluru ya. Selongsong peluru terbuat dari tembaga seperti ini, dari brass ya. Kemudian dia dideformasi plastis, di deep drawing seperti ini. Struktur mikronya terlihat seperti ini. Ini ada satu butir, setiap butir ini satu butir, ya, setiap butir adalah satu kristal. Semua atom-atomnya terorientasi ke satu arah. Mungkin bisa melihat ada garis-garis di sini, garis-garis di sini namanya twinning atau kembaran. Demikian.
penjelasan mengenai kristal.